أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji itu hanyalah milik Allah. Dialah zat yang telah menyempurnakan nikmatnya untuk kita dan secara berturut-turut memberikan berbagai pemberian dan anugerah kepada kita. Semoga Allah menyanjung dan memberikan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, dan para sahabat. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai tanda-tanda hari kiamat, yaitu kedatangan Imam Mahdi, insya Allah dalam postingan kali ini kita akan melanjutkan dengan tanda kiamat berikutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Semoga bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita tentang adanya hari kiamat. Apakah Nabi Isa telah tiada? Mengenai masalah ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Dan ada juga ayat lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai Nabi Isa alaihi salam, yaitu pada surat Al-Imran ayat 55. Dalam ayat di atas diceritakan oleh Allah bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim telah membunuhnya, dan hal ini pun dibenarkan oleh orang Nasrani. Namun yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan surat Al-Imran ayat 55, beliau mengatakan Allah mengangkat hamba dan rasulnya yaitu Isa alaihissalam kepadanya. Kemudian Allah menyerupakan Isa dengan yang lainnya. Kemudian orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ditangkap, dibunuh dan disalib. Mereka pun terjerumus dalam dosa karena niat mereka adalah membunuh utusan Allah. Nabi Isa belumlah mati, sebagaimana hal ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan bahwa beliau akan turun di akhir zaman sebagaimana nanti yang akan kami ceritakan. Ringkasnya, Isa bin Maryam belum wafat, namun beliau diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman sebagai tanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Lalu, siapakah yang diserupakan dengan Nabi Isa? Yang sebenarnya diserupakan dengan Nabi Isa adalah murid beliau yang masih berusia muda dan setia padanya. Bukti dari hal ini adalah sebuah cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabat ya. Dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air mata. Lalu Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku, ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri, lantas Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka, pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya, dan pemuda tadi masih tetap berdiri dan ia mengatakan, aku wahai Isa, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa. Ia pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam tadi. Mereka membunuhnya dan mensalibnya. Sebagian mereka pun mengkufuri Isa sebanyak 12 kali setelah sebelumnya mereka beriman padanya. Mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita, sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah Nasuriyah. Kelompok ketiga mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulullah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit.
Merekalah kaum muslimin. Kelompok pertama dan kelompok kedua, yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga, yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini sanad sahih sampai Ibnu Abbas. An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari Abu Quraib dan dari Abu Muawiyah serta semisalnya. Dari riwayat ini ada beberapa faedah yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, setelah Isa diangkat ke langit, ada sebagian murid Isa al-Hawariyun yang beriman dan sebagian lainnya kufur kepada beliau. Yang kedua, Nabi Isa tidak mati dan tidaklah disalib, namun beliau diangkat ke langit. Yang mati dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Ketiga, yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu murid beliau yang setia pada beliau dan bukan murid Nabi Isa yang pengkhianat. Namun yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin bahwa yang diserupakan dengan Isa adalah muridnya yang pengkhianat. Kami tidak mengetahui manakah dalil yang menunjukkan hal ini. Riwayat di atas jelas-jelas berkata lain. Keempat, murid-murid Isa terpecah menjadi 3 golongan. Satu golongan beriman, yaitu meyakini bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sedangkan 2 golongan lain kufur, sebagaimana sebagian meyakini bahwa Isa adalah Allah, dan sebagian lainnya meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Yang menang ketika itu adalah 2 kelompok yang kafir, sedangkan golongan yang beriman musnah sampai di utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berbicara tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, yaitu ayat yang pertama terdapat pada surat Al-Zukhruf ayat 61. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna dhamir atau kata ganti ha dalam kalimat wa innahu. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata ganti ha di situ adalah Isa bin Maryam. Sebagian makna kalimat sesungguhnya Isa di antara tanda datangnya hari kiamat. Karena turunnya kembali Isa ke dunia adalah tanda akan fananya dunia dan akan datangnya kehidupan akhirat. Demikian penjelasan dari Ibnu Jarir at-Tabari. Kemudian setelah itu Ibnu Jarir membawakan beberapa perkataan ulama pakar tafsir tentang tafsir ayat di atas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut yaitu di antara tanda datangnya hari kiamat adalah turunnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Qatadah mengatakan tentang maksud ayat tersebut adalah turunnya Isa bin Maryam merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat. As-Sudi, Ad-Dohaq, dan Ibnu Zaid mengatakan perkataan yang serupa. Ayat kedua, firman Allah Subhanahu wa taala terdapat pada surat An-Nisa ayat 159. Mengenai ayat di atas terdapat 2 tafsiran di kalangan para tafsir, yaitu tafsir pertama, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematian. Yang dimaksud sebelum kematiannya adalah sebelum kematian Isa. Maksudnya adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir at-Tabari, mereka seluruhnya akan membenarkan Nabi Isa ketika ia turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Sehingga ketika itu agama hanya ada satu, yaitu Islam, agama yang lurus, agama Ibrahim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah sebelum kematian Isa bin Maryam. Abu Malik mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ketika Isa bin Maryam turun, yaitu tidak ada satupun ahli kitab yang tersisa kecuali mereka akan beriman pada Nabi Isa. Al-Hasan mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah sebelum kematian Isa, dan demi Allah Isa saat ini masih hidup, berada di sisi Allah. Ketika beliau turun lagi ke bumi, semua pasti akan mengimani beliau. Qatadah mengatakan maksud ayat ini adalah sebelum kematian Isa, dan jika beliau turun ke muka bumi, semua agama akan beriman pada beliau. Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal, lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. At-Tabari mengatakan jika Isa turun ke muka bumi, maka orang Yahudi akan beriman kepadanya. Lalu pada tafsir kedua, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, yang dimaksud adalah sebelum kematian ahli kitab tersebut. Ibnu Jarir at-Tabari menjelaskan setiap orang yang didatangi maut atau kematian jiwanya tidak akan lepas sampai jelas padanya kebenaran dari kebatilan yang ada dalam agamanya.
Ibnu Abbas mengatakan tentang maksud ayat di atas bahwa tidaklah seorang Yahudi itu mati kecuali mereka akan beriman kepada Isa. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa tidaklah seorang Yahudi itu mati kecuali ia akan bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, walaupun ia di dalam keadaan diancam dengan pedang. Mujahid mengatakan tentang maksud ayat di atas bahwa setiap ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematian ahli kitab tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa menurut tafsir ini, setiap ahli kitab yang akan didatangi maut atau kematian, ia telah jelas kebenaran sebenarnya. Ia pun akan beriman pada Isa alaihissalam, akan tetapi iman ketika itu tidaklah manfaat, karena itu hanyalah iman karena terpaksa. Maka maksud ayat ini adalah sebagai ancaman bagi ahli kitab bahwa mereka akan menyesal sebelum kematian mereka. Bagaimana lagi nasib mereka pada saat dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Di antara dua tafsiran di atas adalah tafsiran yang pertama. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tidak ragu lagi bahwa pendapat di tafsiran yang pertama itulah yang lebih tepat, karena tafsiran ini adalah maksud dari konteks ayat sebelumnya yang membicarakan mengenai keyakinan Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa dan menyalibnya. Orang-orang Nasrani yang jahil pun membenarkan hal ini. Lalu Allah memberitahukan bahwa keadaan senyatanya tidak demikian. Sesungguhnya yang dibunuh adalah yang diserupakan dengan Isa dan mereka tidak mengetahui hal ini. Allah mengabarkan bahwa Nabi Isa akan diangkat ke langit. Beliau masih hidup dan akan turun sebelum hari kiamat sebagaimana diceritakan dalam banyak hadis, yaitu hadis mutawatir. Ayat ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan pada surat Muhammad ayat 4. Al-Baghawi menjelaskan salah satu tafsiran ayat di atas. Mereka mengalahkan orang-orang musyrik dengan membunuh dan memenjarakan mereka sampai seluruh agama yang ada memeluk Islam. Seluruh agama akhirnya milik Allah, dan setelah itu tidak ada lagi jihad dan tidak ada lagi peperangan. Hal ini terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Lalu, hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Isa bin Maryam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, hadis yang membicarakan mengenai turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir, atau yang dimaksud mutawatir makna, yaitu terdiri dari banyak hadis dan membicarakan satu maksud, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang hari kiamat. Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan hadis-hadis tersebut yang membicarakan tentang turunnya Isa di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil As, Abu Umamah, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amir bin Al-As, Mujammi bin Jariyah, Abu Syarihah, dan Huzaifah bin Usaid. Di antara bukti dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abu Hurairah, beliau bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau peti, harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada lagi yang menerima harta itu lagi. Yang dimaksud itu adalah sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Yaitu adalah arti dari surat An-Nisa ayat 159. Lalu di hadis yang lain dari Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke bumi. Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan pada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini, jawab Nabi Isa alaihissalam. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan mengenai hal ini, bahkan sampai derajat mutawatir atau jalur yang sangat banyak. Insya Allah akan paparkan lagi
ketika penjelasan ciri-ciri Isa bin Maryam dan misinya ketika turun kembali ke bumi. Berita turunnya Isa di akhir zaman menjadi konsensus para ulama. Di samping beberapa ayat Al-Quran dan hadis membenarkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman, turunnya beliau ke muka bumi juga didasari pada ijma, konsensus atau kesepakatan ulama. Yang menyelisih pendapat ini hanya orang yang nyeleneh perkataannya dan tidak perlu dianggap. As-Safari ini mengatakan umat Islam telah sepakat bahwa Isa betul-betul akan turun kembali dan tidak ada satupun yang menyelisihi pendapat ini. Yang mengingkari hal ini hanyalah para filosof dan kelompok yang menyimpang. Mereka-mereka ini sebenarnya tidak perlu dianggap perkataannya. Para ulama telah menyepakati hal ini dan mereka meyakini bahwa Isa akan berhukum dengan syariat Muhammad dan bukan membawa ajaran baru yang berdiri sendiri ketika ia turun dari langit. Lalu, ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Ciri-ciri Isa bin Maryam telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, saat aku diisrokan, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap dan dadanya bidang. Sedangkan Musa adalah orang yang kurus, tinggi, seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan, Afrika. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau upeti. Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Islam akan membunuh Dajjal dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu, ia akan meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku para nabi, ternyata Musa adalah salah satu jenis laki-laki seperti laki-laki Bani Syanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, ternyata beliau mirip dengan orang yang telah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Aku pun melihat Ibrahim alaihissalam, ternyata dia mirip dengan orang yang aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu sahabat kalian. Maksudnya Rasulullah sendiri. Dan aku melihat Jibril alaihissalam, ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku lihat memiliki kemiripannya dengannya, yaitu Dihya. Dalam riwayat Ibnu Rumah disebut Dihya bin Khalifah. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Lalu, kapankah Nabi Isa turun ke muka bumi? Nabi Isa turun di saat kaum muslimin akan memerangi Dajjal di saat salat subuh. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam mereka adalah seorang laki-laki yang salih. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam salat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam. Maka mundurlah imam mereka ke belakang supaya bisa maju untuk mengimami salat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya, di bahu pemimpin mereka, sambil berkata, majulah engkau dan pimpinlah salat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kalian. Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat. Dan ketika sholat telah usai, Isa berkata, bukalah pintu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat. Dan turunlah Nabi Isa bin Maryam, lalu ia mengimami mereka. Hadis riwayat Muslim. Namun bukan dimaksudkan dalam hadis. Dalam hadis lainnya dari Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW pun mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke bumi,
Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan pada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Lalu Isa menjawab, tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Hadis riwayat Muslim. Apakah Nabi Isa alaihissalam akan membawa syariat baru? Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana keadaan kalian apabila Isa putra Maryam turun pada kalian dan menjadi pemimpin kalian? Lalu aku berkata kepada Ibnu Abu Zib bahwa Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Nafi, dari Abu Hurairah, pemimpin kalian adalah dari kalian. Ibnu Abu Zib berkata, apakah kalian tahu sesuatu apa yang didasarkan menjadi pemimpin kalian? Lalu aku balik bertanya, apakah kamu akan mengabarkan kepadaku? Ibnu Abu Zib berkata, dia akan memimpin kalian berdasarkan kitabullah dan sunnah bagi kalian, Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika Isa bin Maryam turun, beliau akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sama sekali Isa tidak membawa syariat baru. Beliau akan berhukum dengan Al-Quran dan bukanlah dengan Injil, karena Al-Quran sudah menghapus syariat Nabi sebelumnya. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.